Shalom. Orang-orang Yunani ini memiliki satu kerinduan yang besar untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemudian mereka meminta kepada Filipus supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dengan firman Tuhan ini seolah-olah Tuhan Yesus itu memberikan tanggapan yang kurang tepat. Mereka ingin berjumpa, tapi malah Tuhan Yesus berbicara tentang kematiannya. Apakah benar bahwa Tuhan Yesus ini bersikap tidak menyambut orang-orang Yunani yang ingin berbicara dengan Tuhan Yesus? Nah, bisa kita pahami dengan kaitan seperti ini. Tuhan Yesus tentu tidak ingin membuang-buang waktu. Ia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyatakan waktu di mana anak manusia itu akan dipermuliakan. Yesus tidak membuang-buang waktu, ia tetap mengajarkan kehendak Allah dan janji-janji Allah kepada pendengarnya yang berkumpul pada saat itu. Dan ketika orang-orang Yunani ini datang, kemudian bergabung dengan orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran Yesus, maka ini menjadi satu kiasan bahwa kelak Allah itu akan dipermuliakan di antara semua bangsa yang ada di dunia. Artinya ada sifat universal yang akan dinyatakan melalui setiap berita kematian dan berita kebangkitan Yesus Kristus. Jadi misi Allah itu bukan hanya berlaku untuk satu kelompok tertentu saja, tetapi itu kemudian akan berlaku kepada seluruh manusia, bahkan juga seluruh ciptaan. Yesus tidak gentar terhadap kematiannya. Ia tetap fokus kepada tujuan kedatangannya awal. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu bukan semata-mata hanya karena Allah yang ingin supaya Yesus mengorbankan dirinya, tetapi semata-mata ini juga merupakan bagian dari kehendak pribadi Yesus Kristus. Ia ingin Allah dipermuliakan melalui kematiannya, dan ia juga ingin manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Menyongsong Jumat Agung ini ada 2 poin refleksi dari Yohanes pasal 12 ayat 20-36. Yang pertama adalah Tuhan Yesus, ia memuliakan Allah melalui kematiannya. Sekarang bagaimana kita selaku umat Kristen, kita bisa memuliakan Allah? Terutama yang pasti adalah melalui setiap keberadaan kehidupan kita, kita bisa memuliakan Allah. Melalui upaya kita untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita adalah cara kita untuk memuliakan Allah. Untuk kita bisa berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan, itulah cara kita memuliakan Allah. Bahkan juga setiap persekutuan, ibadah kita, puji-pujian dan doa kita, itu adalah bagian dan cara kita untuk mempermuliakan Allah. Yang kedua menjadi poin refleksi adalah kematian Yesus Kristus itu kemudian membuka ruang yang begitu luas untuk bangsa-bangsa lain, untuk orang-orang lain, untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk semua orang untuk bisa datang kepada Tuhan, merasakan bagian dari keselamatan penebusan yang Yesus Kristus berikan. Bagi kita orang Kristen, maukah kita terus terlibat di dalam upaya kesaksian dan juga pekabaran Injil ini? Ketika kita berupaya untuk hidup benar, menyatakan keadilan, menyatakan perdamaian, ini merupakan bagian dari kita berupaya agar kesaksian dan pemberitaan Injil itu bisa dinyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar sebagai kewajiban kita orang Kristen, tetapi ini adalah satu bentuk karya kita, ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, atas kesediaan dan kerelaan Dia untuk menderita di kayu salib demi memulihkan hubungan antara kita dengan Allah. Ini ucapan syukur kita, dan biarlah bisa kita lakukan di sepanjang kehidupan kita selaku orang-orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Amin.